Happy Sunday. Pagi ini siap untuk memuji dan juga menyembah Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, Cikgu ajak untuk sama-sama berdoa. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk segala cinta kasih Tuhan yang masih dapat kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Bapa yang baik, kami anak-anak Tuhan siap untuk memuji dan juga menyembah Engkau di dalam roh dan juga kebenaran. Sertai kami Tuhan Yesus agar pujian dan juga penyembahan kami ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Yesus anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kita angkat lagu pujian kita yang pertama, Anak Monyet di Atas Pohon. Semuanya tahu amin? Amin. Haleluya. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Dari pertama, anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. panjang sabar. Panjang sabar itu anak Tuhan. Panjang sabar itu anak Tuhan. Haleluya. Siap memuji Tuhan lebih lagi, amin. Amin. Nah, kali ini kita mau mendaki bersama Tuhan Yesus. Semangat ya. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada,
kita sudah selesai memuji Tuhan. Sekarang kita mau menyembah Tuhan, amin. Amin, Cikgu. Semuanya udah siap? Siap, Cikgu. Tenangkan hati dan pemikirannya sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Kita mau bersatu dalam doa. Haleluya, Bapa yang baik. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau senantiasa berada bersama-sama dengan kami. Bapa yang baik, Kau mengurapi setiap hati kami Tuhan. Kami mau datang lebih lagi masuk ke hadirat-Mu yang paling dalam. Ini setiap Sunday School-Mu Tuhan, kami bawa ke hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan, kita katakan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, kami bersyukur, memuji, yes Tuhan, ku bersyukur, haleluya, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi katakan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Katakan Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Bersyukur kami hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur bagi nama-Mu Tuhan.
Syukur bagi namamu Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah yang selalu memberkati kami. Amin. Bapa yang baik, ini Tuhan pujian dan penyembahan kami. Tuhan, Engkau melihat setiap hati kami. Biarlah pujian dan penyembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Ini juga setiap Sunday School Tuhan. Lebih lagi Engkau berikan hikmat Tuhan, agar mereka Tuhan lebih lagi menjadi Tuhan pemuji dan penyembah Tuhan dimanapun mereka berada. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan Amin. haleluya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Happy Sunday. Shalom anak-anak Sunday School. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, buat kasih setia Tuhan. Hingga saat ini kami masih ada Tuhan. Kami tahu semuanya karena kasih karunia Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami sehingga firman Tuhan boleh menjadi rema bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau sambut berkat Tuhan. Kami mau menikmati hadiratnya Tuhan di dalam mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sekarang kita akan buka Bible kita. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Kita buka di Kejadian 2 ayat 8 sampai dengan 18. Haleluya. Kita buka Bible kita ya. Bagi yang sudah boleh membaca, mari kita sama-sama membaca dan memahaminya, dan bagi yang belum membaca nanti akan Cikgu jelaskan. Oke? Amin Cikgu. Haleluya. Jadi di sini dikatakan manusia dan taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman yang begitu indah, yaitu taman apa? Taman Eden. Di situ Tuhan menciptakan pohon-pohon, ada bunga taman-taman, ada buah-buahan, ada sungai, semuanya Tuhan ciptakan sangat indah. Tetapi di dalam Taman Eden ini banyak buah yang boleh dimakan. Tapi ada satu buah yang tidak boleh dimakan. Tahu nggak itu buah apa? Buah apa Cikgu? Yaitu buah kehidupan, pohon larangan yang Tuhan larang untuk kita makan. Haleluya. Kenapa Tuhan larang itu bisa kita makan? Karena itu pohon yang boleh mengetahui kebenaran. Itu pohon kebenaran. Jadi Tuhan tidak mau kita menyentuh pohon itu. Jadi di situ di samping pohon itu juga Tuhan menciptakan ada 4 sungai. Tahu nggak itu sungai apa? Apa Cikgu? Yang pertama itu sungai Pison, yang kedua itu sungai Gihon, dan yang ketiga itu sungai Tigris, dan yang keempat itu sungai Efrat. Di sana Tuhan menciptakan semuanya begitu indah. Ada taman, ada bunga. Di taman itu ada bunga, ada pohon-pohon yang rindang, ada buah-buahan, ada sungai yang cantik, begitu jernih. Semuanya Tuhan ciptakan begitu indah ya. Lalu Tuhan mengambil manusia ciptaan Tuhan yang pertama, yaitu siapa? Ayo siapa? Yaitu Adam. Tuhan mengambil Adam untuk ditempatkan di Taman Eden. Tuhan menempatkan Adam di Taman Eden untuk menjaga dan merawat Taman Eden. Lalu Tuhan melihat semua ciptaannya itu indah. Tapi ada satu yang kurang, yaitu Tuhan melihat kalau Adam itu seorang diri. Lalu Tuhan menciptakan Hawa untuk menjadi
pendampingnya Adam untuk bersama-sama merawat Taman Eden itu. Haleluya. Haleluya. Seperti contohnya yaitu Jadi semuanya yang sudah mendengarkan firman Tuhan, semuanya tahu kan makna dari firman Tuhan ini? Tuhan Yesus, kalau dulu Tuhan menciptakan manusia itu untuk menjaga taman di Eden, untuk memeliharanya, ciptaannya agar tetap dapat bertumbuh dan terawat dengan baik. Begitu juga dengan kita, anak-anak Tuhan. Kita harus juga ikut perintah Tuhan. Kita harus menjaga alam sekitar kita serta lingkungan hidup kita. Ada amin? amin. Semuanya mau tahu macam mana caranya? Mau tahu cikgu, mau tahu? Contohnya, yang pertama, kalau mami kalian ada tanam flower, bunga dekat sekitar rumah anak-anak Sunday School, kalau petang hari mami siram bunga, kalian boleh bantu. Atau mami terlupa siram bunga, kalian boleh ingatkan mami untuk siram bunga supaya bunganya tetap dapat hidup, tumbuh subur dan berbunga sangat Indah. Terus kalau ada juga rumput-rumput yang di sekitarnya, kalian boleh bersihkan bersama-sama dengan mami supaya bunga itu atau pohon itu tetap dapat tumbuh dengan subur. Wah, Ada amin? amin. Karena contohnya kalau tadi yang mami tanam itu pohon apel, pas itu kalian rajin siramnya, kalian rajin bersihkan rumput-rumputnya, jadi lama-lama nanti pohon apel itu dapat bertumbuh cepat dan berbuah yang banyak. Jadi kita juga boleh menikmati kan hasil dari pohon itu. Kita boleh makan buah apel dari pohon itu dan kita menjadi lebih sehat, ya kan? Amin. Amin. Yang kedua, kalau anak-anak Sunday School beli makanan yang paket-paketnya itu dari plastik, kalian jangan lupa buang sampahnya itu ke dalam rubbish bin, tempat sampah. Oke, cikgu. Jangan buang merata-rata dekat tepi jalan, tak boleh, ya? Oke, cikgu. Sebab itu kotor. Kalau yang kotor tidak sedap dipandang mata kan? Iya, cikgu. Dan pasti pun itu nanti akan membuat nanti tanahnya itu rusak. Terus kalau kalian buang sampah nanti dekat tepi air atau di dekat sungai, nanti sungainya bisa banjir dan ikan-ikan di dalamnya nanti mati. Sebab apa? Tempat tinggal mereka sudah terkacau dengan sampah-sampah itu. Jadi kalian harus belajar untuk buang sampah dekat dalam rubbish bin. Cikgu percaya semuanya anak-anak Sunday School melakukannya. Amin. Amin. Haleluya. Lepas itu kalian juga kalau pergi dekat mall, kalian tengok itu ada rubbish bin-nya itu ada beberapa jenis. Yang pertama untuk plastik, yang kedua untuk yang besi, metalik, yang ketiga itu untuk yang recycle. Nah, kalian harus buang sampahnya pada tempatnya. Contohnya kalau plastik, buang di plastik. Kalau recycle itu contohnya kertas, daun, kalian buang ke situ. Kalau yang metalik contohnya tin, minuman tin, yang dari kaleng-kaleng, kalian buang ke situ. Ada amin? Amin, cikgu. Lepas itu yang ketiga, kalau anak-anak Sunday School dekat rumah ada bela binatang peliharaan, kucing, dog, atau rabbit, atau yang lainnya, kalian harus rawat mereka betul-betul. Harus rajin bersihkan kandangnya, harus rajin bersihkan tempat mereka tinggal. Lepas itu harus rajin bagi mereka makan, supaya mereka dapat tetap hidup seperti kita. Ada amin? Amin. Terus nanti binatang itu pun dapat nanti bertumbuh, tambah gemuk. Jadi kita pun kan senang kan
Kalau tadi yang dipelihara ayam, nah kalian harus rajin bersihkan kandangnya, bantu Dedi juga atau Mami. Pas itu rajin kasih makan, rajin kasih minum. Nanti ayamnya kalau udah gemuk nanti bertelur. Jadi telurnya boleh kalian masak jadi telur dada, telur mata sapi. Jadi kalian boleh nikmati. Amin. Amin, Cikgu. Lepas itu yang keempat, kita harus juga jaga kebersihan diri kita. Contohnya, kalau kalian itu sebelum tidur harus rajin sikat gigi. Karena kita tahu gigi kita ini Tuhan yang ciptakan supaya kita boleh memakan, ya kan? Betul. Boleh menghaluskan makanan yang kita masukkan ke dalam mulut kita. Jadi kalian harus rajin sikat gigi sebelum tidur 2 kali 1 hari supaya gigi kalian itu tidak rusak. Ya kan? Nanti kalau rusak kita juga yang susah hati. Tak enak loh kalau giginya sakit. Cikgu udah rasakan. Jadi cikgu tak mau lagi kalau tidur, walaupun ngantuk-ngantuk, cikgu nanti usahakan itu bangun untuk sikat giginya. Lepas itu harus rajin mandi 2 kali 1 hari paling sedikit. Karena apa? Tubuh yang bersih itu adalah tempat dimana kita boleh menjaga kesehatan kita. Betul. Kita tahu Tuhan ciptakan tubuh kita ini untuk tempat bait sucinya Tuhan, maka kita jaga, jangan kita kotori, ya kan? Amin. Kalau untuk yang Sunday school yang boy, kalau rambutnya sudah panjang harus pergi dekat kedai barbershop, pangkas, gunting, potong rambut kalian biar kemas, ya kan? Jadi kalau kalian main gitu, ada toysnya atau card gamenya, lepas main-main, lepas guna, kalian harus prepare balik, harus susun balik, harus kemaskan, taruh lagi ke tempat yang semulanya. Gitu juga dengan buku-buku kalian, lepas belajar harus simpan pada tempatnya. Ada amin? Amin. Jadi nanti Mami atau Dedi, saudara-saudara kita, bahkan kawan-kawan kita nanti semuanya terberkati. Mereka tahu kalau anak-anak Tuhan itu spesial. Mereka tahu anak Tuhan itu sayang kepada alam sekitarnya. Mereka tahu kalau anak-anak Tuhan itu suka sama kebersihan. Ada amin? Amin. Jadi ketika kita anak-anak Tuhan bisa mencintai alam sekitar kita, memelihara alam sekitar kita dan menjaga kebersihan diri kita ini, maka itu bermakna kita sudah memuliakan Tuhan, karena kita sudah menghormati apa yang Tuhan beri dari diri kita sendiri dan apa yang Tuhan beri dengan alam sekitar kita. Karena Tuhan beri itu untuk kita pakai, untuk kita nikmati, jadi kita harus tetap jaga pemberian Tuhan. Ada amin? Amin, Cikgu. Nah, untuk ayat hafalan bagi setiap anak-anak Sunday School minggu ini diambil dari kitab Yesaya 6 ayat 3. Mari kita baca bersama-sama, Cikgu. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Amin. Haleluya. Kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita berdoa. Haleluya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Puji-pujian dan kami ucapkan terima kasih Tuhan atas waktu yang singkat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang mengajar-ajari kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan atas setiap kami. Bapa yang baik, Engkau juga Tuhan yang memberkati kami. Biarlah Tuhan ibadah kami ini menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati kedua orang tua kami, berkati kami pribadi, Bapa yang baik, bahkan anak-anak Tuhan yang mendengarkan video ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang menjaga setiap mereka, bahkan juga mengajar-ajari Tuhan, sehingga mereka dapat mengerti dan memahami apa
kehendak Tuhan atas setiap kehidupan mereka dan kedua orang tua mereka. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.